Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar. Di video kali ini kita akan panen anakan gen hutan 1 ekor. Jadi telurnya 3, menetas hanya 1. Mudah-mudahan jantan. Dan ini kita lihat kondisinya sakit, kurus, mencret. Untung saja langsung cepat kita bertindak Sobat Kicau Mania. Karena kalau kita tidak intip gelodok, kita mana tahu keadaan anakan murai batu ini. Jadi kita punya ilmu, kita akan bagikan di video ini. Mengobati anakan murai batu yang kotorannya mencret, kemudian badannya lemas, pucat, nggak selera makan, bunyi pun nggak mau. Bagaimana indukannya mau melolo, buka mulut pun nggak mau, ya susah. Dan kondisi dia ini memang lemas. Ini harus kita panen, nggak usah kita biarkan, ya. Ada cara yang lebih ampuh untuk mengobatinya. Nah, jadi inilah masalah yang sering dihadapi para peternak pemula khususnya, ya. Nah, untuk kejadian seperti ini banyak beberapa faktor ya, penyebab. Faktor penyebabnya itu banyak. Yang pertama, indukan betinanya ini kurang makan, kurang asupan. Yang kedua, jangkrik terdapat bakteri ya, kotoran di kandang. Kemudian kita lihat di sini ada bekas luka di kepala. Mungkin dikarenakan dia nggak mau buka mulut ya, pejantan atau induk betinanya mau mengangkat dia. Dan inilah yang sering terjadi, itu usia seperti ini dibuang indukan. Karena indukan mengira ini nggak bisa lagi dilolo, dia nggak mau buka mulut, bunyi nggak mau, ya, badannya kurus dan mencret. Bisa jadi kalau indukannya itu paham, ya, dia pasti ingin mengambil kotorannya. Karena kotoran anakan murai batu itu selalu diambil indukan betina dan juga indukan pejantannya itu ngambil kotoran sesudah dilolo. Lalu mereka buang ke pasir atau di dekat air, tapi kotorannya berbentuk gel seperti jelly, ya. Artinya kotoran itu diambil pakai mulut, indukannya itu nggak pecah, nggak mencret. Nah, ini dikarenakan mencret mungkin indukannya udah pesimis. Dikarenakan dia nggak mau buka mulut juga, nggak mau bunyi. Jadi otomatis kita yang akan menanganinya. Dan bekas di kepala ini ya akan kita tunjukkan sampai di akhir video nanti bahwa burung ini burung yang sama. Dia posisinya sekarang sembuh, sehat, dan gemuk. Setelah kita obati dengan berbagai tahap pengobatan dan vitamin yang kita berikan. Nah, itulah tugas penangkar, harus serba bisa. Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan berikan ilmu, kita akan bahas. Nah, ini sering kita mendapatkan masalah anakan murai batu ketika dipanen itu kotorannya mencret, badannya kurus, tidak nafsu makan. Dan itu sangat rawan sekali Sobat Kicau Mania apabila kita tidak tahu penyebabnya. Untuk indukannya juga seperti itu ya. Dia mudah kena tetelo, kemudian seperti kena sarap, kemudian sering gembung padahal dia tidak kawin ya. Nah, itu juga kita berikan vitamin, kita pakai B kompleks dan juga B1. Nah, untuk anakan murai batu yang sudah kita panen, kita pakai B1 dan juga ada vitamin tambahan. Nah, ini banyak yang tidak tahu Sobat Kicau Mania, khususnya para peternak pemula. Bahkan ada juga peternak yang senior, pengikut kita yang lama dulu. Sampai kata dia, itu semuanya mati massal. Ya, anakan murai batu dikarenakan mencret, badannya kurus-kurus semua. Tidak nafsu makan, tidak mau buka mulut. Dari ketika dia usia 3 hari, 4 hari sampai panen untuk lolohan 7 hari. Nah, kita sudah menemukan permasalahan seperti ini, sudah kita teliti, sudah kita tinjau selama bertahun-tahun, kita menemukan solusinya. Dan ini fakta, akan kita share, kita bagikan di video ini. Nah, vitamin tambahan untuk anakan murai batu yang mencret, kurus parah, ya, tidak mau bunyi, tidak mau dilolo, tidak nafsu makan. Dari dia dalam gelodok sampai kita panen, itu sering ditemui oleh para peternak, mencret dan kotorannya bau. Itu artinya kotorannya itu tidak bagus. Karena kalau bagus, kotoran anakan murai batu itu kenyal seperti jelly. Nah, jadi selain vitamin B kompleks dan juga B1, kita pakai ada di sini amoxicillin. Jadi sudah peak itu kalau menurut kita, setelah kita teliti itu bakteri yang bersarang melalui makanan seperti jangkrik ataupun indukan mengambil jangkrik, dia ke tanah ya, dia patah-patahkan kaki jangkrik ya, dia lolo ke anakannya. Jadi bakteri, kotoran-kotoran, virus yang ada di kandang ternak, tepatnya itu di lantai, di pasir atau di tanah, itu masuk ke mulut anakan murai batu ketika induknya melolo ke pencernaannya. Nah, setelah kita pakai beberapa hari ya, ini kurang lebih 3 hari 4 hari pakai amoxicillin, itu sembuh dan kotorannya bagus.
Sekarang anakan murai batu kami itu badannya sehat, gemuk, dan nafsu makannya meningkat. Ini sangat luar biasa. Bertahun-tahun kami meneliti, akhirnya kami berhasil menemukan obatnya. Nah, untuk amoxicillin sendiri ini harus dihabiskan, yaitu sampai 10 hari ya. Sampai semua tabletnya ini habis. Nah, cara pemakaiannya akan kita tunjukkan di dalam video ini. Jadi dikarenakan ini pilnya besar, tabletnya besar, itu kita celupkan di air kurang lebih di dalam cepuk ya, 1 cepuk atau setengah cepuk ukuran nomor 1. Nah, itu kita aduk dan kita cocolkan dengan jangkrik, tapi jangkriknya kita patahkan dulu kaki jangkrik dan kita lepas, kita copot kepala jangkrik, kita loloh hanya perut jangkrik, kita celupkan ke air yang sudah kita larutkan amoxicillin ini ya. Kita pakai itu cukup 1 kali celup atau kita cocolkan 3 kali ya, 1 sampai 3 kali. 1 kita kasih ke mulutnya, terus yang kedua kita kasih ke mulutnya, 3 kita kasih ke mulutnya. Dan itu bisa di pagi hari, siang hari, sore ataupun di malam hari. Dan biasanya ketika kita meloloh itu kita cocol hanya 3 kali ke jangkrik ya, jangkrik yang ke-1, kedua, ketiga ya. Habis itu kita nggak pakai lagi nih, tunggu besoknya lagi kita pakai ya. Itu caranya. Misalnya kalian pemberiannya di sore hari atau di malam hari ya kan, kalian meloloh dengan 3 jangkrik, itu kepala dan kakinya kalian buang dulu jangkrik itu ya. Kemudian kalian cocolkan dengan air yang sudah dilarutkan ini ya, dengan pil ini. Jadi air itu air matang juga kalau mau bagus biar afdol. Nah, kalau kalian melolohnya 3 kali ya, sekali loloh maka 3 kali cocol cukup untuk 1 hari, kemudian di stop. Nah, kalau kalian melolohnya besok pagi, siang kalian nggak pakai lagi ya, nggak apa-apa, tapi di sore hari kalian harus pakai lagi nih. Jadi untuk 1 hari itu 1 kali pakai, harus setiap hari dipakai ya. Dan ini harus dihabiskan sampai 10 hari ya, sampai habis ini semuanya 1 keping ini. Nah, itulah caranya Sobat Kicauania. Kemudian ada tambahan B1 yang kita pakai untuk air minumnya. Tetap kita loloh, sesudah loloh kita berikan air minum ini sekitar 1 tetes atau 2 tetes langsung ke mulutnya. Dan tambahan lain, B kompleks ini boleh kita pakai di saat cuaca dingin atau musim hujan. Setelah pemakaian yang ini, kalau pemakaian ini kita sudah pakai di siang hari, sore hari atau di malam hari ketika mau tidur, kita bisa teteskan ini 1 tetes ya, cukup 1 tetes untuk anakan murai batu yang terkena mencret ya, kotorannya bau, yang masih usia lolohan sebelum nangkring. Karena kalau kita tidak obati, ini sulit untuk diselamatkan. Ini yang sering terjadi ketika peternak panen, anakan murai batunya banyak yang mati ya, semua kandang gagal panen dikarenakan bakteri, cuaca juga kurang kondusif, indukannya juga terserang penyakit. Maka berhati-hati dalam pengobatan ya. Dikarenakan kita tahu, kemudian kita praktekkan, hasilnya uji cobanya bagus dan kotorannya juga bagus. Dan sekarang nafsu makannya tinggi, badannya gemuk. Nah, itu menandakan anakan murai batu ini sehat. Oke, langsung masuk kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita siapkan air matang ya, atau air aqua. Kita berikan dalam cepuk bowl ya, untuk cepuk ukuran nomor 1. Kemudian kita ambil amoxicillin. Kalian harus punya ini dan bisa beli di apotek terdekat. Dan ini langsung kita masukkan ya, kita aduk. Jadi pil amoxicillin ini kita aduk di dalam cepuk ini. Nggak usah nunggu sampai larut semua Sobat Kicau Mania. Apabila airnya sudah keruh berwarna putih ya, keruh seperti ini, itu sudah siap kita cocolkan dengan jangkrik. Dengan menu jangkrik pun anakan murai batu ini bisa sehat, asalkan jangkriknya memakan asupan yang bagus, sayur-sayuran dan buah-buahan juga boleh. Nah, ini boleh kita cocolkan, tidak mesti nunggu pilnya larut. Dan kami sampaikan juga di sini, amoxicillin ini harus kalian beli utuh ya, jangan bekas ya, harus beli utuh ke apotek. Belinya 1 keping, isinya itu 10 pil. Nah, itu harus habis selama 10 hari, harus dihabiskan. Bukan berarti pilnya itu harus dihabiskan, karena takaran ini sekedar takaran aja Sobat Kicau Mania. Ini kita hanya ambil untuk dicocol saja, seperti itu kira-kira. Nah, menunya hanya jangkrik, dan jangkriknya juga sudah kita buang kepala dan kaki jangkrik. Nah, ini siap kita lolohkan. Jadi nggak perlu kita teteskan ke mulutnya. Dari cocolan seperti ini aja sudah cukup.
dan tunggulah sampai dia lapar. Jadi untuk durasi laparnya itu lama kalau kondisi kurus, kondisi dia sakit. Tunggu sampai benar-benar lapar baru kita lolo. Nah, ini jangkrik yang kedua kita lolo juga. Dan ini kita tidak pakai inkubator ya, kita hanya pakai sangkar lovebird, kemudian kita tutup pakai kerodong lovebird ya. Kita letakkan di dalam ruangan yang kira-kira suhunya itu di bawah 30 derajat. Dan ini kami melolonya hanya 3 kali ya, 3 suap. Artinya 3 jangkrik. Sudah cukup kenyang itu sobat kicau mania. Kemudian kita anginkan sebentar sekitar beberapa detik ya kan. Kemudian baru kita masukkan ke dalam kerodong, kita tutup kerodong, buka sedikit ruang udara ya. Letakkan di dalam ruangan seperti kamar. Jangan letakkan di tempat yang dingin atau berangin. Itu kuncinya ya. Dan juga nggak perlu dikasih lampu. Ya, kalau kalian nggak punya inkubator, kalian berikan lampu di dalam sangkar, nah itu salah, itu menyebabkan dia panas. Dan inilah kotorannya sudah sehat. Ini tandanya dia sudah sehat. Ya, ini kotoran anakan murai batu yang sudah sehat, berarti berhasil pengobatan yang kita lakukan ini. Nah, baru 4 hari kita melakukan pengobatan ini. Nah, ini 4 pil sudah kepakai sobat kicau mania, tinggal 6 lagi. Ini harus dihabiskan selama 10 hari. Ya, jadi seperti itu karena ini antibiotik. Nah, yang namanya antibiotik itu harus habis. Dan ini sisanya, banyak sekali sisanya harus kita buang. Jadi 1 hari cukup 3 cocol ya. Dan untuk vitamin B1 ini kita pakai 1 pil, kita masukkan ke tempat air minumnya. Baru kita teteskan ke mulutnya ya. Untuk menu lolohan selanjutnya seperti jangkrik yang kita pakai, nah itu tidak perlu lagi kita pakai antibiotik amoxicillin. Kita pakai jangkrik itu tetap kita lolo perut jangkrik saja, kemudian berikan B1 ini ke mulutnya. 1 tetes atau 2 tetes sudah cukup. Dan hasilnya seperti ini, badannya sehat, gemuk, dan kita akan tunjukkan di akhir video ini bekas luka yang sama masih membekas. Dan pertumbuhan bulunya sudah mulai muncul, bulu jarumnya ya. Pertumbuhan sehat, badannya gemuk dan kuat, kondisinya banyak makan dan rajin bunyi ketika lapar. Itu tanda anakan murai batu ini sehat. Bunyi, dia minta makan, mendengar suara kita lewat, dia bunyi minta makan, itu tanda burung sehat. Dan di lolo makannya juga banyak, kotorannya juga seperti tadi, seperti jelly ya, kenyal-kenyal, itu tanda dia sehat. Ini bekas lukanya, artinya ini burung yang sama. Kondisi pertumbuhan alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan selamat sampai dia besar nanti. Karena ini pesanan pelanggan Gen Hutan. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.